hidup berdampak, menjadi berkat. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat BMC New York yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah melewati bulan Februari dan tidak terasa kita sudah masuki di bulan Maret ya. Di awal minggu ini dan sepanjang bulan ini kita nanti akan banyak belajar nih ya. Tema gereja kita di tahun ini kita tahu seri firman Tuhan kita yaitu menjadi berkat ya, menjadi impactful life, hidup berdampak dan menjadi berkat. Dan subtema kita di bulan Maret ini, sepanjang Maret ini yaitu semangat membawa jiwa-jiwa ya. Kita percaya ini adalah tahun di mana kita akan memasuki tuaian besar. Kita percaya kita akan mengalami tuaian besar dan berkat Tuhan atas hidup kita. Katakan amin, saudara-saudaraku ya. Mari kita buka renungan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya akan ambil dari kitab Matius ya. Dari kitab Matius 9 ayat 35 sampai ke 38 nih saudara-saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kita bisa buka di tempat kita masing-masing ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudaraku yang terkasih ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka katanya, yaitu kata Yesus ya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat ke-38. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu ya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari renungan firman pagi ini di dalam Matius 9 ayat 35 sampai ke 38. Izinkan saya akan memberikan tema renungan pagi ini, siap menuai di ladang yang menguning ya. Siap menuai di ladang yang menguning. Baik, sahabat BMC New York yang terkasih, kita akan banyak belajar di bulan Maret ini bagaimana kita mempunyai semangat membawa jiwa-jiwa ya. Di dalam Lukas 9 ayat 10 mengatakan demikian firman Tuhan, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, dari Injil Matius tadi kita tahu tuaian itu sudah mulai menguning ya, dan kita siap untuk menuai ya. Saya teringat nih saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa saya kecil saya tinggal di sebuah desa di daerah Provinsi Lampung yang namanya Desa Kalirejo ya. Di desa itu pencahariannya kita tahu banyak rata-rata hidupnya sebagai petani ya. Apalagi di Lampung itu adalah salah satu pemasok lumbung padi terbesar ya. Sebelum beralih ke pedagang, ayah saya ingat dulu kita seorang petani nih saudara-saudaraku. Saya ingat kami punya banyak lahan sawah di kampung kami. Dan ayah saya waktu itu mencari pekerja-pekerja upahan untuk memanen padi di lahan sawah kami saudara-saudaraku. Dengan memberikan upah gaji kepada pekerja-pekerja itu dengan hasil panen kami, yaitu contohnya 1:4 untuk kami sebagai pemilik tuannya,
dan satu sebagai pekerja-pekerjanya, saudara-saudaraku. Saya melihat pada saat itu, pada saat memanen, para pekerja-pekerja itu sangat dalam proses panen itu saya lihat prosesnya sangat berat sekali ya teman-teman ya. Untuk memanen hasil tuaian pekerjaan petani masih menggunakan peralatan tradisional waktu itu. Masih belum mengenalkan alat yang canggih. Kalau sekarang kan gampang pakai alat mesin langsung bisa cepat ya pekerjaan. Waktu itu dengan alat tradisional hanya menggunakan arit yang bentuknya seperti ini ya. Arit. Kita tahu ya, kalau kita lihat mungkin kita yang pernah lahir di Indonesia, kita pernah lihat seorang petani di sawah kalau mau panen pakai begitu ya. Ya, kita lihat cara proses memanennya. Yang pertama kita harus paras dulu tuh padinya. Ya. Yang kedua kita lalu mengumpulkan padinya dan kita tumpuk. Kemudian habis kita kumpul, kita memisahkan padinya dari batangnya nih. Dengan cara apa? Dibanting-banting ya. Sebelumnya mungkin kita lihat, kita ikat beberapa ikat padi gulukan bentuk batangan tadi, baru dibanting-banting supaya terlepas biji padi itu dari batangnya ya. Kemudian setelah dari itu baru kami sebagai pemilik tuan sawah itu tadi untuk menimbang hasil panen, menghasilkan kepada kita para pekerja untuk berbagi dua tadi ya. Pada saat itu kami merasa senang karena waktu itu pada saat panen sangat berlimpah yang kami hasilkan. Bahkan kami bisa menyimpan di dalam lumbung padi yang sangat besar di tempat kami tinggal ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu kita melihat padi yang sudah mulai menguning itu, kemudian kita mulai mau memanen padi itu. Saudara, kita lihat tadi alat yang kita gunakan itu tidak sembarangan, bukan sembarangan arit. Bentuknya pun itu ada ciri khasnya. Di dalam bekokan arit itu tadi, itu seperti ada gergaji yang bentuknya gerigi-gerigi ya. Harus kita gunakan seperti itu yang saya lihat, karena supaya cepat. Kalau tidak pakai itu tidak akan lama ya prosesnya ya. Oke. Saudara yang kasih, ada di dalam pikiran kita ketika kita melihat padi tadi yang menguning, pasti pikiran kita untuk cepat menuainya atau cepat memanennya ya, untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, waktu kita lihat di dalam ayat firman tadi di dalam Matius, kita lihat Yesus waktu pada saat memandang, Yesus melihat keadaan orang-orang sekitar adalah seperti tuaian yang besar dan yang sudah menguning. Ya, saudara lihat pada Yesus datang dan bertemu dengan orang-orang banyak itu. Yesus mengatakan di dalam ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Ya. Dan di ayat 37 mengatakan tuaian memang banyak. Kita bisa lihat orang-orang di sekitar Yesus memandang bahwa mereka adalah tuaian yang besar dan tuaian yang menguning nih. Dan Yesus memandang itu harus dipanen dan harus dituai. Karena kalau tidak dipanen, pasti akan mengalami sebuah kerugian yang besar ya. Dan hari ini firman Tuhan mengajari kita bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah tuaian besar nih saudara-saudaraku ya, di dalam hidup kita. Kecuali kalau saudara dan saya tidak tertarik terhadap bekerja di ladang Tuhan ya. Kenapa banyak orang Kristen, kadang kita berpikir kok banyak orang Kristen tidak tertarik di ladang Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudaraku, untuk mencari tuaian di ladang Tuhan jiwa-jiwa ini bukan hanya tugas gereja, bukan hanya tugas seorang pastor atau bapak gembala, tapi semua kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Yang penting intinya mau atau tidak mau kita terlibat di dalamnya ya. Kalau kita pahami mungkin di luar sana yang tidak mau mengerjakan suatu pekerjaan ladang Tuhan, itu mungkin saya katakan, saya lihat mungkin kita masih berpikir terbiasa dengan hidup materialistis ya. Kita terbiasa dengan bekerja di dunia kerja yang dapat menghasilkan langsung
dapat menghasilkan uang yang bisa dapat kita gunakan ya. Tapi sangat berbeda dengan pekerjaan di ladang Tuhan yang bersifat rohani, saya katakan. Saya mau katakan berkat materi dengan berkat rohani memiliki karakter yang sangat berbeda nih saudara-saudaraku. Kalau berkat materi hanya bisa kita rasakan hari ini dan saat ini saja, tapi tidak ada implikasinya atau tidak ada efeknya ke banyak suatu hal ya. Tetapi kalau kita mau bekerja di ladang Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan yang namanya berkat rohani ya. Kita akan mengalami yang namanya sukacita yang besar. Kita akan mengalami penghiburan yang besar. Kita akan mendapatkan kekuatan di dalam batin kita yang besar. Dan juga hubungan kita akan diberkati secara jasmani. Haleluya. Tetapi banyak orang tidak tertarik untuk bekerja di ladang Tuhan yang sudah menguning. Karena tadi di firman Tuhan katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit nih. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia melihat ladang yang begitu menguning. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ya, pada waktu para petani melihat padi sudah mulai menguning, pasti ada suatu niat untuk siap untuk dituai. Karena apa? Pasti saya percaya dia akan semangat karena akan menghasilkan hasil panen yang bisa memberikan dampak bagi setiap hidup mereka para petani ya. Petani merasa mungkin saat proses perjalanan memanen pasti sangat cukup capek, saya katakan. Karena tadi perjalanan proses yang saya katakan tadi step-stepnya ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menuai di ladang Tuhan ada juga beberapa proses yang harus kita lalui nih ya. Ingat pada waktu masa penuaian, saya katakan itu ada batasnya. Ketika kita memanen tidak melewati batas tersebut, ketika masa tuaian berakhir, maka semuanya pasti hasil kita akan busuk dan berkat tidak akan kita bisa terima ya saudara-saudaraku. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus melihat tuaian yang besar. Sama tadi sebagai seorang petani, yaitu tadi yang petani kita mengambil arit, kumpulkan batang padinya dan mulai banting-banting tadi padinya, mulai pisahkan padi dari sampahnya. Kemudian kita taruh di karung dan taruh penggilingan, menjadilah sebuah beras yang kita bisa nikmati setiap hari ya. Di sini ada beberapa hal, 3 hal penting yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan di dalam Matius ini, yaitu apa yang dilakukan Yesus. Tadi kita lihat di ayat ke-35 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar rumah ibadah dan memberitakan Injil. Yang pertama adalah memberitakan Injil, saudara-saudaraku. Step pertama, langkah pertama untuk menuai tuaian di ladang Tuhan yang besar. Saya mau katakan, suka atau tidak suka, saya dan saudara harus memberitakan Injil ya. Oke. Selama kita tidak memberitakan kabar sukacita tadi, selama kita tidak mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, yang sudah mati dikuburkan lalu bangkit dan menebus dosa kita ya. Maka jika kita tidak memberitakan Injil itu, semua kita sedang membalik belakangkan yang namanya tuaian besar tadi, saudara-saudaraku. Sehingga pasti hidup kita akan mengalami yang namanya kering kerontang, tak berdaya. Kita bisa kalau banyak hal mungkin kita bisa cerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita bisa menyampaikan kepada siapapun, kepada semua orang. Mereka adalah tuaian yang besar yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Oke. Jadi saudara-saudaraku, sahabat BMC New York yang terkasih, yang pertama kita harus ingat, kita harus memberitakan Injil di dalam penuaian tuaian yang besar ini ya. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan apapun, selama mulut kita memberitakan Injil, kita percaya
pasti ada suatu hal yang besar akan Tuhan berikan buat upah yang besar bagi kita, yaitu keselamatan kehidupan bagi setiap orang yang melakukan tugas pekerja-pekerja Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, di sini yaitu saya katakan tadi, kalau yang pertama pemberitaan Injil, yang kedua adalah pengajaran ya. Pengajaran. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa dan Yesus mengajar. Kita lihat setelah memberitakan Injil, Yesus tidak membiarkan begitu saja di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang Yesus lakukan dalam pemberitaan Injil selanjutnya adalah tindak lanjutnya, yaitu suatu pengajaran, saudara-saudaraku. Orang-orang yang kita injili tadi, baiknya kita bawa ke pos-pos pelayanan di gereja ya. Bawa mungkin melalui sel-sel grup, atau kalau di BMC kita yaitu BFA, Bethany Family Altar. Bawa mereka untuk mereka bisa belajar Alkitab, belajar melihat kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya. Saya senang sekali di sini juga bangga sebagai salah satu komunitas di gereja BMC New York ya. Bapak Gembala kita, Pastor Yosua Yongki Wiranegara mempersiapkan calon-calon leader BFA yang akan mengambil bagian dalam tuaian besar. Ini adalah mempersiapkan kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan yang siap menuai jiwa-jiwa. Ya, nanti saudara-saudaraku bisa bawa orang-orang ke dalam pelayanan, bahkan mungkin ke gereja untuk kita bawa ke dalam kehadirat Tuhan ya, dalam penginjilan dan pengajaran. Saya katakan gereja tidak akan bertumbuh kalau tidak ada di dalamnya suatu pengajaran, saudara-saudaraku. Baik, yang ketiga, yang terakhir di sini, tadi yang pertama adalah pemberitaan Injil, yang kedua adalah suatu pengajaran. Nah, yang ketiga yaitu adalah kesaksian ya. Di ladang Tuhan bukan saja hanya memberitakan Injil, bukan cuma juga pengajaran, tapi perlunya ada suatu kesaksian, saudara-saudaraku. Kita bisa lihat, kita bisa memberitakan Injil serta kepada saudara-saudara kita di sekitar kita melalui apa? Kesaksian hidup kita yang kita alami. Kita percaya pasti saudara dan saya mengalami hal-hal yang besar bagi Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup ini. Oleh karena itu, berilah kesaksian bagi saudara-saudaraku yang terkasih. Karena dengan kesaksian kita, mereka akan melihat, mereka akan tahu betapa besar Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita muliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar ada 3 hal yang harus kita ingat ya teman-teman. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, kita perlu adanya penginjilan. Yang kedua, kita perlu adanya pengajaran. Yang ketiga, kita perlu adanya kesaksian ya. Haleluya. Dari sini saya memberikan suatu kesimpulan buat saudara-saudara yang terkasih. Penginjilan itu bukan sekedar program dari suatu gereja, tetapi adalah napas gereja di sini. Kita sebagai kesatuan tubuh Kristus harus terpanggil ya, harus diutus dan diperlengkapi untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, tetapi supaya melalui kita banyak orang menerima yang namanya keselamatan juga ya. Mari saudara-saudara yang terkasih, siapkan diri kita untuk menjadi penuai di ladang Tuhan. Ladang sudah menguning, mari siap untuk menjangkau jiwa-jiwa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa dan kita nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menantikan uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, katakan, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya, amin, pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali lagi, generasi ini Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Yes Tuhan, ini adalah sebuah kerinduan dan doa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelamatkan suatu generasi ini Tuhan. Engkau yang bangkitkan kami, Engkau yang bangkitkan kami sebagai pekerja-pekerja-Mu Tuhan, untuk menuai di ladang Tuhan yang sudah mulai menguning Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mempunyai semangat membawa jiwa-jiwa Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah kami menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, bahwa Yesus Tuhan adalah Raja buat keselamatan hidup dalam setiap orang. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu melimpah di pagi hari. Kami percaya sukacita dari surgawi turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menuai katakan 3 kali. Amin, amin, amin.